Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri, moderator, dan timekeeper yang saya hormati sekaligus tim lawan dan hadirin yang berbahagia. Setelah mendengarkan argumentasi yang cukup luar biasa dari tim pemerintah dan tim afirmasi, kini izinkan saya untuk menyanggah argumentasi mereka dan juga menyampaikan argumentasi pribadi saya terkait dengan ketidaksetujuan saya pada mosi perdebatan kali ini, yang menyatakan bahwa Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan, keterampilan, dan praktek sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan akademik. Baik, sebelum itu seperti biasa, peristiwa kelam coba dilupakan dan peristiwa senang coba urut dikenang. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Sago Sopal Pristioko sebagai pembicara pertama dari tim oposisi atau tim kontra. Baik, sebelum itu izinan saya sebelum menyanggah argumentasi dari tim lawan, saya ingin menyampaikan definisi terkait mosi pada perdebatan kali ini. Baik, yang pertama, pendidikan yang berfokus pada keterampilan dan praktik sosial. Ini merupakan pendidikan yang mengutamakan pengembangan kemampuan seperti kerjasama, kemampuan menyelesaikan konflik, kemampuan menyelesaikan masalah, atau bahkan kepemimpinan yang efektif dan pendidikan moral dan adab. Kemudian yang kedua, kemampuan kognitif akademik. Ini merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran akademik seperti matematika, sains, literasi, dan keterampilan berpikir kritis. Dewan juri yang kami hormati sekaligus tim lawan yang berbahagia, saya tidak setuju dengan argumentasi yang disampaikan oleh tim lawan yang mengatakan bahwasanya kemampuan akademik bersifat eksklusif. Justru kemampuan akademik membuka ruang inklusi yang lebih besar. Yang di sini saya sampaikan, pertama, saya tidak setuju bahwa kemampuan kognitif bersifat eksklusif. Seperti yang kita tahu, sistem pendidikan modern telah dirancang untuk menjadi inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan. Banyak program beasiswa, banyak program bantuan keuangan, dan kebijakan inklusi yang ada untuk memastikan bahwa semua siswa dan siswi, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan kognitif mereka. Pendidikan dasar yang mengajarkan kemampuan kognitif adalah hak setiap anak yang diakui secara universal. Itu menjadi aspek penunjang pertama. Saya tidak setuju dengan argumentasi yang disampaikan oleh tim pemerintah. Kemudian yang kedua, berfokus pada kemampuan kognitif mendorong siswa untuk menghadapi dan mengatasi tantangan intelektual. Ini membantu membentuk karakter, disiplin, dan daya tahan mental mereka yang sangat penting dalam kehidupan mereka ke depan dan masa depan mereka. Pendidikan kognitif ini tidak hanya mengajarkan eksklusivitas, bahkan tidak sama sekali saya katakan mengajarkan eksklusivitas, melainkan ini mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia dengan kemampuan berpikir kritis dan juga analitis, serta dapat berpikir secara lebih jernih dan juga efektif. Kemudian argumentasi yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah kemampuan kognitif akademik adalah dasar utama dalam proses belajar mengajar. Pendidikan akademik memberikan landasan yang kuat dalam berbagai mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, seni, sains, dan literasi, dan masih banyak lainnya. Dasar akademik inilah yang penting karena membantu siswa memahami konsep-konsep dasar yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan lebih lanjut. Ini yang membuat saya setuju. Faktor pertama yang membuat saya tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Misalnya, tanpa pemahaman matematika yang kuat, sulit bagi anak-anak ataupun siswa-siswi untuk mengembangkan kemampuan dalam pemecahan masalah yang rumit, entah masalah keluarga, masalah sosial, atau bahkan masalah masyarakat. Kemudian, faktor yang kedua yang membuat saya tidak setuju Dewan Juri adalah kemampuan kognitif akademik juga mendukung pengembangan keterampilan sosial pendidikan akademik, serta mengajarkan siswa bagaimana cara berpikir kritis dan juga lebih cerdas, menganalisis informasi, dan juga membuat keputusan yang lebih baik. Kemampuan inilah yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam situasi sosial. Misalnya kemampuan untuk berpikir kritis dapat membantu seseorang dalam menyelesaikan konflik dan bekerja sama dengan orang lain secara lebih efektif. Ini adalah faktor kedua yang membuat saya tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Kemudian, yang ketiga, Dewan Juri dan hadirin yang berbahagia, kemampuan kognitif akademik lebih mudah diukur dan dievaluasi dibandingkan dengan keterampilan sosial. Jelas, evaluasi akademik melalui tes dan ujian memberikan gambaran yang jelas tentang pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Ini penting untuk memastikan bahwa siswa mencapai standar pendidikan tertentu, sejauh mana siswa mampu belajar dan sejauh mana nilai atau prestasi akademik siswa. Sebaliknya, keterampilan sosial seperti kerjasama dan kepemimpinan lebih sulit untuk diukur secara objektif.
sehingga kemajuan siswa sehingga sulit untuk menilai kemajuan siswa dengan cara yang sama seperti kemampuan akademik. Kemudian yang keempat, fokus pada kemampuan kognitif akademik lebih baik dalam mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi dan karir mereka di masa depan. Banyak perguruan tinggi dan tempat kerja mengutamakan prestasi akademik dan bahkan menjadi pedoman bagi mereka dari prestasi akademik tersebut sebagai kriteria utama dalam penerimaan dan perekrutan. Ini sangatlah penting menjadi faktor saya tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Dengan memiliki dasar akademik yang kuat dan juga yang hebat, siswa memiliki peluang yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, ke perkuliahan yang lebih tinggi, dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Kemudian yang terakhir, dengan adanya kemampuan akademik ini, kita mau memastikan bahwasanya praktik sosial dan juga kemampuan atau keterampilan sosial anak bukan didasarkan atas tanggung jawab pemerintah dan sekolah, akan tetapi ini juga masuk ke dalam tanggung jawab keluarga dan masyarakat, sehingga nilai-nilai kemasyarakatan dan keluarga digabungkan dengan nilai akademik sosial ini akan menjadi digabungkan dengan nilai akademik yang digabungkan dengan nilai sosial yang ada di sekolah maupun di masyarakat, ini menjadi kesempurnaan nilai sendiri bagi pelajar tersebut. Maka dengan aspek-aspek yang telah saya sampaikan, saya di sini menyatakan sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan akademik. Di sini saya mengatakan sangat tidak setuju mengenai mosi perdebatan kali ini. Terima kasih.